desainer sebagai dalang, Iya. bukan sebagai orang yang di panggungnya. Itu buat saya jauh lebih menarik. Jadi being designer nggak bukan pekerjaan mulia. Menjadi desainer yang membela kemanusiaan menjadi mulia. Permasalahannya adalah apakah meme yang beredar sekarang di sosial media kita itu buatan masyarakat beneran atau buatan penguasa yang berbeda kutub. Untuk dilempar, untuk disebarkan lagi oleh masyarakat. Desain itu tidak pernah netral, dia pasti akan berpihak. Sehingga pilih pihak yang mana yang mau lo bantu. Hello Mindshifters, welcome back to Mindshift bareng gua Kavin Sultan. Kembali lagi kita di episode kali ini. Kita mau ngobrol-ngobrol dikit soal desain and hubungannya dengan hal-hal yang mungkin agak-agak sosiopolitik. Lo sadar gak sih sebenarnya kalau politik hari ini tuh lebih sering lewat meme ketimbang pidato diekspresikannya gitu. Entah yang bikin ngakak di FYP, yang nyindir halus tapi nyelekit, atau yang bikin netizen jadi ahli politik visual dalam waktu 3 detik pertama, hooknya doang gitu. Meme politik tuh bukan cuma lucu, tapi jangan-jangan juga bisa jadi alat paling cepat buat nyebarin opini. Lewat satu gambar, lewat satu teks pendek, boom, langsung trending. Tapi ya bisa juga bikin berantem satu negara. Hari ini kita akan obrol dan kupas soal hal tersebut bersama orang yang ngerti banget gimana caranya visualizations bisa jadi bahasa politik yang paling jujur sekaligus yang paling liar. Welcome to Mindshift, Mas Aditya Yoga. Terima kasih untuk diundang ke sini, walaupun saya bukan ahli banget gitu ya. Tapi yuk kita ngobrol aja mengenai itu. Yoi, sikat lah ya. Sah. Mas Aditya Yoga ini mungkin bisa saya perkenalkan sebagai seorang desainer ya. Ya, boleh. Seorang pengajar IKJ juga ya. Di KJ ya, DKV. DKV. Ya. Mungkin langsung aja lah Mas, sapa Mindshifters. Halo. Saya harus ngomong apa? Perkenalan singkat aja dulu. Oke. Halo, nama saya Adit. Sehari-hari saya bekerja sebagai desainer, juga sebagai pengajar di Institut Kesenian Jakarta untuk program studi desain komunikasi visual. Itu udah gitu aja sih. Gitu aja Mas. Habis apa lagi? Ya, apakah ada backstory yang ingin lebih dikuak lagi? Kan Enggak. tak kenal maka kata sayang Mas. Enggak. Mungkin kita bisa mulai dari Ya. kenapa Mas Adit itu pertama kali gravitate towards design. Nah, kenapa saya ke desain? Sebetulnya ketertarikan saya pada visual cukup tinggi. Lalu kegagalan saya masuk ke dunia arsitek itu membuat saya shifting ke desain. Dalam artian bukan terus saya gagal di arsitek, tapi ketika saya mempelajari lebih lanjut mengenai desain, saya lihat ini hal yang menarik banget buat saya. Walaupun awalnya memang ketertarikan itu pada visual, tapi dengan berlanjutnya saya mempelajari desain, saya tidak melihat lagi desain sebagai visual, tapi desain sebagai proses. Oke. Proses yang dibungkus kalau secara grafis ya visual. Kalau secara misalkan interior ya tata letak ruangan, maka desain hanya proses itu aja. Bukan di output akhirnya. Itu yang membuat saya menarik. Jadi saya selalu tertarik dengan proses. Oke. Saya selalu tertarik dengan tahapan-tahapan kerja dan bagaimana apalagi dunia desain ya. Iya. Desainer sebagai dalang, Iya. bukan sebagai orang yang di panggungnya. Itu buat saya jauh lebih menarik. Di kampus saya juga kebetulan sebenarnya ngambil arsitektur Mas. Di kampus saya jadi inget soal arsitek menjadi dalang atau desainer menjadi dalang itu. Di kampus saya tuh sempat ada lawakan kecil gitu. Kan ada DA ya, Departemen Arsitektur, ada Teknik Mesin, ada DTK. Harusnya tuh kepanjangannya Departemen Teknik Kimia, tapi kita plesetin jadi Departemen Tuhan Kecil gitu. Buat para arsitek sebenarnya. Karena ya memang jatuhnya di dalam dunia desain tuh ya seorang desainer tuh memiliki kendali penuh terhadap memiliki agensi atau otonomi gitu terhadap apa yang ingin dikomunikasikan gitu. Dan bahkan mungkin message yang tadinya sederhana atau murni gitu kemudian juga bisa dimanipulasi dengan kemasan yang sedemikian rupa gitu kan lewat proses-proses desain tadi. Ya. Seperti contohnya negara ini kan. Nah itu dia, masuk ke topik kita yang satu ini nih. Kalau misalkan kita lihat nih Mas ya,
dari presidential election kemarin gitu. Dan sebenarnya nggak mesti dari presidential election sih, dari pemilihan tahap atau skala manapun gitu. Sekarang nih ada shifting ya yang aku perhatikan ya. Karena memang adanya rise of technology dan sosial media gitu. Attention span orang-orang makin dikit. Terus abis itu ya generasi saya sih ya. Terus kemudian segala sesuatu itu menjadi direduksi ke dalam hook. Kayak lo kalau nggak bikin konten dengan menarik di 3 detik pertama nih orang bakal scroll past gitu, bakal lewat gitu. Sekarang jadi ada dogma yang seperti itu gitu. Sekarang di sektor manapun gitu. Dan akhirnya ini yang aku lihat sih masuk ke dalam dunia politik juga gitu. Kalau dulu kita lihat advertisements, pilihlah paslon ini gitu, lewat baliho, stiker dan lain sebagainya gitu. Sekarang tuh jadi lewat konten-konten mini yang masuk FYP gitu, atau lewat memes gitu. Sebagai orang desain nih, gimana caranya Mas menanggapi ini semua dan apa pandangan dari Mas Adit sendiri gitu ngelihat pergeseran dari media fisik ke media yang digital dan serba-serbi apa ya yang desain guideline-nya juga udah nggak jelas gitu. Desain guideline-nya nggak jelas, oke menarik. Sebetulnya yang menarik adalah memang medium shiftingnya ya yang kita lihat ya dari printed menjadi online. Iya. Itu yang pertama. Di mana yang tadinya dikuasai oleh pemilik modal, dalam artian yang dia punya modalitas untuk membayar percetakan apa dan sebagainya, itu kan punya modalitas sendiri sebenarnya. Ke area yang otonominya dimiliki oleh semua orang akhirnya, yaitu sosial media, di mana handphone, laptop dan sebagainya dengan internet. Setiap dari kita punya otonominya sendiri untuk menguasai panggungnya, kan itu yang menarik. Nah, mengenai pendeknya fokus orang hari ini gitu ya tentunya karena orang rebutan, semakin banyak panggung, pengen lihat semua panggung. Kalau dulu satu panggung, kita nggak punya panggung lain. Mungkin zamannya saya tontonannya cuma TVRI. Maka penguasa akan menyiapkan semua informasi yang harus dibaca oleh rakyatnya melalui satu medium. Karena dia punya modalitas itu, dia punya kuasa itu. Sekarang semua punya masing-masing. Semua punya panggung masing-masing. Dulu pemerintah panggungnya dengan segala programnya, panggungnya ada di TVRI, RRI misalnya kayak gitu. Ya kita terpaku pada itu, nonton panggung. Sekarang panggungnya banyak banget, jadi bebas sebebas mungkin gitu kan. Nah itu yang menariknya ketika kita merasa bahwa kita sebagai panggung, kita juga sebagai penonton. Sehingga nih kejar-kejaran apa yang pengen kita sajikan semenarik mungkin, kan gitu kan. Jadi pendek-pendek mau nggak mau ya secepat mungkin untuk dicerna oleh orang lain. Makanya tadi akhirnya keluarlah fenomena hook dan lain sebagainya, ya itu yang menurut saya terjadi ya. Jadi ya menurut saya menjadi seru banget sih. Jadi ya nggak ada masalah juga gitu. Ya memang budayanya emang shifting. Emang shifting aja semuanya gitu. Aku tadi terpusat perhatianku di salah satu kalimat yang Mas Adit bilang soal kita tuh sekarang jadi penontonnya tapi jadi panggungnya juga, jadi pementasnya juga gitu. Iya benar sih jadinya ya. Karena setelah aku pikir-pikir lagi, wah iya sih, karena emang kita semua jadinya punya power tersebut gitu. Udah decentralized gitu. Kekuasaan itu udah decentralized untuk kita bisa membuat propaganda sendiri, broadcasting sendiri dan lain sebagainya gitu. Persis. Dan gimana? Lanjut dulu. Iya tadi aku cuma mau nambahin, jadi sebenarnya jadi hal yang menarik banget gitu karena semuanya tuh jadinya dipegang oleh people. Si desainnya juga, language-nya juga, dan maksudnya antara iya dan tidak. Iya dan tidak. Antara iya dan tidak. Karena kita merasa kita punya kuasa, sedangkan kita dipilihkan konten-konten yang kita mau lihat. Sebenarnya kita nggak punya kuasa amat. Kuasa itu tetap ada di platform besar itu. Apa yang Mas lihat dan saya lihat beda.
Ya. Berarti kan kita dipilihkan sebetulnya. Ya, karena ada dewa-dewa algoritma dan Yes. lain-lain ya. Jadi sebenarnya kita dibuat merasa untuk punya kuasa. Jadi kita kayak dikasih apa ya, drugs kecil yang sebelumnya tetap dikuasain buat ya lu drugsnya ini aja ya, sehingga kita dibuat cluster. Sebenarnya kayak spoon feeding dicekokin kecil-kecil lah ya gitu. Tanpa orang sadar. Iya sih. Jadi algoritma ini justru yang ngatur kita untuk apa yang kita lihat. Karena gue nggak akan nongol tiba-tiba ya nggak tahu ya kalau sekarang gue ngomong kayak gini, toto nongol Blackpink di feed gue karena didengar sama handphone gue gitu ya, nggak tahu ya. Blackpink gitu, nongol kan tiba-tiba. Tadi yang nggak pernah nongol jadi nongol. Tapi kan itu kan diatur oleh platform yang besar ini sebetulnya. Ya gitu sih. Jadi serba apa ya, kayak dunia yang kita anggap bahwa ini real sebenarnya nggak real amat juga gitu loh. Yang kita rasa kita punya kuasa, kita nggak punya kuasa juga. Tapi di luar itu menurut saya kayak meme dan lain sebagainya itu hal yang menarik sebetulnya. Karena gimana pun juga kita tetap punya kuasa. Kita tetap punya kuasa setelah kita melihat, kita nggak pasif sebetulnya. Kita merespon. Kita ngeluarin lagi keresahan dan lain sebagainya. Akhirnya kalau gue ngeliatnya meme dan sebagainya ini bisa kayak anarkisme visual yang menarik. Kayak gitu sih. Anarkisme visual. Ya. Tapi jadinya memang karena semua orang bisa bikin meme, not just misalkan paslon-paslon atau tim suksesnya gitu. Kita-kitanya juga gitu. Maksudnya jadinya bener jadi anarkisme baru sih, karena jadinya counter terus. Semua punya kekuatan masing-masing, semua punya otonomi masing-masing untuk ngomong. Iya. Untuk punya kuasa untuk atas itu. Tapi karena jadinya si approach-nya jadi grassroots banget kayak gini, jadi dari tanah gitu ya, maksudnya semua orang jadinya punya kuasanya gitu. Apa ini jadi salah satu alasan juga kenapa kebanyakan paslon-paslon itu kemarin tuh pakai strategi yang sifatnya kayak merakyat juga gitu, Mas? Iya dong. Jadinya iya kan, jadinya mereka kan oportunis. Ya, bisa dibilang. Jadi karena mereka udah pasti oportunis ya, mereka pikir mereka tahu bagaimana membaca rakyat. Iya. Gitu loh. Oke, beberapa masyarakat pasti akan kemakan gitu ya, tapi bahwa ada juga orang-orang yang telek lah gitu kan. Ya tapi makanya jadinya gitu. Kemarin pakai JJ lah, jedak jeduk lah, ini itu dan lain-lain gitu. Ya mereka lagi-lagi mereka coba untuk memanipulasi algoritmanya juga, penggunaan soundnya, apanya dan lain sebagainya, itu kan hashtagnya dan lain sebagainya kan mereka gunakan juga itunya kan. Iya. Jadi ya mereka berusaha buat masuk di algoritma yang dibutuhkan. Jadi yang ya gitu. Ya jadi itu sebenarnya kayak bagian dari jurus-jurus aja ya, menggunakan JJ lah, jedak jeduk lah, terus abis itu meme-meme yang seperti inilah, terus abis itu meng-hire buzzer untuk ikut bikin konten juga gitu dan lain sebagainya. Dan AI generated content juga gitu. AI. Kenapa AI? Nah, gimana Mas tanggapannya? Enggak apa-apa sih. AI itu menarik sekali, maksudnya ruang-ruang baru, bentuk-bentuk baru, teknologi yang mungkin banyak yang akan menghina gue di sini. Lu desainer kok ini support AI? Gue bukan gue support AI. Gue cuma ngomong bahwa AI adalah teknologi hari ini. Lu anti ya lu nggak kemana-mana juga gitu loh. Kenapa nggak lu masuk untuk tahu gimana cara bekerja? Toh gue juga ngasih desainer ngasih klien gue AI. Iya. Kalaupun dia bilang pakai AI, kita akan diskusi bagaimana gue akan menggunakan dan sebagainya kan gitu kan. Jadi memang harus digunakan secara sadar kalau AI itu. Tapi di sini justru yang menariknya adalah ketika AI bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang punya ide brilian tapi tidak bisa menuangkan secara visual, di mana komunikasi visual adalah salah satu komunikasi paling basic manusia. Dan paling sebelum ada tekstual, visual udah digunakan, sehingga itu paling mendasar kita. Nah, teman-teman yang punya ide brilian pengen menyampaikan sesuatu, ketika nggak bisa, AI bisa menyelamatkan. Itu menurut gue jadi menarik. Makin memperkuat
anarkisme ini setiap orang punya kuasa untuk menyampaikan sesuatu. Ini kita belum ngomong masalah etika. Iya. Ya, itu hal yang berbeda. Iya. Tapi bahwa mereka punya kuasa untuk menyampaikan secara visual, ini keindahan baru buat saya. Ya. Jadi sebenarnya at the end of the day si AI ini ya tidak bisa kita pungkiri dia menjadi tools. Ini Tools baru. hanya tools aja gitu. Kan tetap aja lu mau nge-prompt-nya jelek juga nggak keluar bagus kan gitu kan. Tergantung. Sebenarnya Tetap, tergantung gitu. yang punya kuasa Iya. desainnya. Iya. Nah, ngomongin soal ya tergantung apakah nanti outputnya jelek atau bagus. Mas melihat kemarin gitu campaigns dari para paslon, ada tanggapan khusus kalau misalkan Mas pengen apa ya, kalau misalkan Mas bisa sabotase tim desainnya gitu ya, what what changes would have you made gitu, terus ya any pemikiran lain gitu di tengah banjirnya meme AI dari para paslon kemarin. Aduh, susah ya kalau ngomongin apa ya, sampah visual semua ya jadinya ya. Tapi menurut saya mereka doing good research menurut gua. Para paslon ini suka nggak suka ya. Iya. Akhirnya bisa kebentuk apa dan sebagainya. Mereka memahami pasar seperti apa. Iya. Permasalahannya adalah berarti menurut Mas ini jadi kejelekan atau sampah visual ini jadi strategi mereka ya sebenarnya? Jadi bagian dari strategi mereka. Sampah ketika kita tahu prosesnya, tahu apa di belakangnya, atau mengindikasikan mereka sebelumnya emang buruk atau tidak sesuai buat masyarakat kerjanya, tapi mereka bungkus seperti apa, itu sampahnya. Oke. Tapi bahwa mereka paham strategi, paham pasar, itu ya. Oke. Jadi ini justru pertanyaan saya kepada desainernya. Di mana etika kalian sebagai desainernya? Karena desainer itu ujung tombak ketika ada message masuk, dia diminta apa, mereka selalu punya pilihan. Apakah gua memilih untuk membungkus ini supaya kelihatan bagus? Apakah gua berusaha membungkus sebuah ikan busuk seakan-akan jadi ikan yang bagus? Atau gua akan menyampaikan realita? Emang busuk nih gitu. Emang ya. busuk nih. Ya udah gitu. Kita atau maksudnya oke, paling nggak kalau ngomongin ikan busuk, dia bisa punya pilihan untuk kabur, gua nggak mau ngerjain, atau misalkan oke, kayaknya ini cocok buat pupuk aja deh dibanding buat pemimpin misalnya kayak gitu kan. Jadi desainer tetap punya kuasa itu. Pertanyaannya adalah pada etika si desainernya. Kalau kita ngomongin politikusnya, mereka oportunis semua. Iya. Apa yang bisa kita harapin? Iya. Kan gitu kan. Kayak kita ngomong kemarin ada menteri yang ngomong misalkan ya kalian belum kaya aja gitu kan. Kalau udah kaya lu juga tahu rasanya gimana dan sebagainya. Yeah. So barang busuk kayak gitu, gue nggak boleh ya. Ini nggak apa mas. Nggak apa, kan? Iya nggak apa. Kan di sini justru kita emang otentik aja. Ya kayak berarti kan mindset dia untuk maju adalah kaya. Iya. Bukan kerja. Iya. Itu kan hal-hal simple. Iya. Nah, tapi desainernya gimana ngebuat itu menjadi desainer partai tersebut ya? Iya. Gimana propose dan sebagainya sehingga dia di posisi itu kan ada peran desainer. Gue nggak ngomong bahwa semuanya punya desainer, salah desainer, tapi desainer punya peranan. Iya. Itu gitu. Nah, itu pertanyaan gue sebagai desainer adalah di mana etika kita sebagai desainer ketika kita tahu bahwa apa yang kita keluarkan itu memengaruhi orang banyak. Ketika kita sebagai desainer kita mau membela siapa? Membela manusia atau oportunis kayak gitu. Oportunis bukan manusia buat gua. Kayak gitu. Politikus ya sudahlah kayak gitu. Iya. Membela ikan busuk gitu ya Mas ya. Ya, atau membela ikan busuk. Mas, berarti sebenarnya kalau boleh menganalogikan dikit nih dari perkataan Mas. Valid nggak kita membandingkan atau mengcompare peran seorang desainer ke peran seorang lawyer, karena jadinya dia tuh seorang advokat dari nilai-nilai yang orang pihaknya sedang Gimana pun bela. juga memang di sana adalah mengadvokasi gitu message dalam bentuk visual. Kalau kita ngomong desain visual ya. Iya.
Maka dia mengadvokasi pesan ini. Apapun itu nilainya, apapun ya, itu idealnya mereka ya, gitu ya. ya. Jadi Karena ideologinya. ini yang saya juga selalu ajak ngobrol sama teman-teman bahwa as a designer, kalau emang lo tidak bisa membuat orang bergerak, lo bukan desainer. Kalau dalam konteks visual, kalau lo cuma bisa membuat yang satu logo bagus atau misalkan satu layout menjadi cantik dan sebagainya, lo dekorator. Ketika lo nggak bisa membuat orang turun diem baca dan lain sebagainya, sejelek apapun visualnya, tapi orang berhasil untuk tahu message-nya, itu desain yang berhasil buat gue. Bukan pada oh ini bagus banget nih fontnya dan lain sebagainya, ujung-ujungnya apa isinya nggak tahu gue isinya apaan, tapi fontnya bagus. Nah itu dekorator buat gue gitu. Nggak ada salah dengan menjadi dekorator, nggak salah. Ya. Tapi itu bukan desainer buat gue gitu. Mas, anak muda zaman sekarang kan jarang baca berita politik panjang ya. Sebenarnya mungkin Yep. ada stereotip itu. Di generasiku, di generasi generasi Z agak atas dikit juga ya. Sebenarnya mungkin agak apolitis lah. Sebaiknya gitu. Ya, sebenarnya. Sebaiknya. Tapi ya sebenarnya kalau misalkan kita lihat sekarang nih, banyak orang makin melek. Cuman apakah kita melek for the wrong reasons? Karena sebenarnya dari yang aku lihat nih ya, tiba-tiba muncul gitu di FYP ada meme soal Prabowo atau Jokowi atau Bahlil. Terus ya anak-anak generasi Z tuh langsung akan paham konteksnya gitu. Menurut Mas, apakah ini bentuk dari suatu cara partisipasi yang baru gitu? Atau sebenarnya kita tuh lagi nyaksiin generasi muda yang frustrasi sebenarnya sama politik, tapi masih pengen bisa bersuara lewat humor dan memes dan lain sebagainya gitu. Jadi engagement ini tuh how do you make sense of it gitu? Bahwa menyebarnya meme dan humor politik dan lain sebagainya merebak gila-gilaan, itu menunjukkan generasi kalian nggak apolitik sebenarnya. Cuman di bahasa kalian seperti ini. Kalau gue lihat seperti itu ya. Yeah. Jadi nggak terus gue nggak peduli politik. Kalau lo nggak peduli politik ya udah hilang, nggak peduli sama sekali. Yeah. Tapi di sini masih sebel, masih benci dan sebagainya. It means kan ada rasa ini, cuman ada skeptisme yang gue lihat, bukan anti politiknya, tapi skeptisme terhadap realita yang dihadapin. Iya. Jadi yang menurut gue menarik adalah di sini menariknya meme bekerja, di mana dia bisa memberikan ruang-ruang untuk buzzing tentang ada isu ini loh, isi ini. Yeah. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah apakah saya nggak bisa mengkotakkan pada generasi manapun juga sebetulnya. Karena apakah ketika kita melihat meme tersebut, satu, kita merespon, kita melempar ke orang lain, karena kita punya kuasa. Yeah. Kita bisa nyimpen, kita bisa delete, bisa forward ke orang lain, share dan sebagainya, atau kita riset dulu isu ini apa datanya. Semua ada di kita, dan hampir semua yang di sosial media banyakan, gue nggak bisa ngomong banyakan juga dalam artian gue nggak punya data yang real ya, tapi yang nge-forward, gue berharap mereka sudah riset dulu sehingga ketika itu mereka forward bukan sekedar buzzing doang, tapi karena gue tahu bahwa gue pengen message ini gue sampaikan juga. Jadi itu ketika lu forward ya sebaiknya lu udah punya itu sebagai statement lu juga. Ya. Itu sih yang menurut gue. Jadi ya nggak apa-apa juga. Ini ada beberapa contoh dari meme-meme yang yang terpropagasi di masyarakat. Ya. Ya, gimana Mas kira-kira? Ya. Yang pasti kayaknya yang bikin bukan dekorator ya. Ya enggak. Kalau meme itu rata-rata desainer. Gitu ya malah ya? Karena kalau meme-nya berhasil di forward, it means apa yang dia pikirkan berhasil. Taktiknya itu aja terpenuhi. Kita nggak ngomong bagus atau visually bagus, apa menyenangkan atau tidak menyenangkan. Justru estetika dari meme adalah ketika dia bisa disebar dengan sekali cocok banget nih, langsung forward itu berhasil as meme. Ya, setuju. Kalau gue lihat kayak gitu ya. Ya. Jadi estetika yang kita nggak bisa ngomong estetika dengan gestalt dan lain-lain sebagainya gitu kan. Bener. Kita ngomong masalah Itu jadi prioritas kesekian. Iya, ngeliat muka dia aja nggak ada gestaltnya kan gitu kan. Susah kita ngomong kayak gitu. Jadi
Jadi ya menurut gue dia akan berhasil ketika dia segitu mudahnya di forward sama orang. Iya benar. Karena konteksnya masuk dengan konteks yang mereka yang masuk dengan konteks yang mereka ini yang mereka pengen sampaikan kan gitu. Iya, benar-benar. Ya, di end of the day sebenarnya ini jadinya apa ya, cara orang berkomunikasi ya. First and foremost itu ya. Ya, ini pertahanan paling simple masyarakat hari ini kalau menurut gua. Pertahanan biar memaafkan negara sedikit kayaknya. Paham tapi. Iya. Ya gitu, gua nggak tahu mungkin bahasa yang Ya tepat mungkin apa ya. coping mekanismenya kita Iya, semua iya, dan iya. defense mekanismenya kita semua pada ujungnya. Humor dan sarkasme. Ya, ini semua. tinggal di situ yang kita punya kan. Iya. Kayak kalau kata Dono Kasno Indro kan, tertawalah sebelum lu tertawa ditangkap, apa istilahnya tuh kan, ada yang itu tuh. Tertawalah Quote dia, sebelum quote-nya. ya quote-nya dia. Itu menurut gue menarik ya. Karena suatu saat kayak kemarin udah ada omong kalau misalkan yang menyebarkan meme mengenai Bahlil akan diproses kan kayak gitu kan. Iya ada. Itu kan buat gue menarik. Tindakan gitu. Gimana penguasa ini punya Otoritas kayak gitu banget gitu ya? Atau gimana tuh Mas? gue nggak ngeliat punya kuasa, punya otoritas. Mereka nggak punya otoritas. Mereka memaksakan mereka punya otoritas, sehingga mereka otoriter. Balik ke yang tadi ya. Heeh, gitu loh. Otoritas tuh ada di kita semuanya gitu loh. Gitu. Jadi ya kalau emang lu nyaman dengan nge-forward silakan, nggak masalah. Cuma pastiin bahwa ketika lu nge-forward, lu tahu message itu memang setuju dengan lu. Kayak gitu. Nggak cuman kayak mak kita yang ngirim forwardan padahal hoax semua gitu. Ya itu kan nggak tahu isinya kan. Gitu kerjaan gue. Ini hoax. Debunking yang apa hoax. Gitu. Mas kalau misalkan ngomongin soal tadi tuh, misalkan kita bikin satu meme dari salah satu politikus gitu ya. Terus ada ancaman jadinya, maksudnya ya kan sekarang jadinya kita berhasil. Iya, berarti berhasil dong. Berhasil. Kita ya? Berhasil mengguncang. Berhasil. Nggak apa-apa. Tapi siap-siap aja. Iya. Bahwa itu punya konsekuensi gitu loh. Tapi tanggapan Mas terhadap hal tersebut gitu, kayak Mas melihat ini semua hikmahnya apa gitu? Maksudnya apakah free speech kita Iya dong. ditiadakan jadinya? Iya dong. Jadi agak George Orwell gini kan maksudnya? Iya dong. Ini atau kayak solusinya apa gitu? Maksudnya sekarang pun jadinya frontier terakhir kita kayak soal meme, dan maksudnya tadi Mas sempat bilang ini ekspresi terakhir kita, ini pun udah mulai disorot nih, maksudnya jadi gue mungkin ngomong ini ekspresi terakhir dalam hari ini, karena masyarakat pasti tetap akan punya cara apapun itu. ya Jadi nggak usah takut. Ketika meme nggak boleh hadir, kita akan punya cara kok. Kita punya apa sistem mekanisme pertahanan yang menurut saya menarik gitu loh. Tapi relate sama meme adalah bagaimana ini harus seluas mungkin harus digunakan oleh semua orang sekalian. Kalau satu negara ngerjain ini gitu ya, satu negeri ngerjain ini, ya dia mau nangkepin semuanya gitu. Nggak mungkin juga kan gitu kan. Itu aja. Jadi nggak usah takut. iya sih. Mas pengen jadi politisi nggak? Nggak. Kenapa? Nggak mau. Pengen jadi desainer aja. Pengen jadi desainer aja. Menurut Mas menjadi seorang desainer tuh memiliki jujur tricky ya dengan segala macam politik yang ada saat ini, tapi do you think being a designer itu memiliki tugas yang mulia? Nggak. Kenapa? Ini yang gue sering ngomong bahwa wah desainer tuh nggak dihargain Iya, soalnya dengan tadi Mas sempat bilang bahwa kita tuh punya power komunikasi ini itu. Tapi kenapa Mas berpikir demikian? Apa ya? Semua kerjaan punya posisi mulia sih. Semenjak revolusi industri gitu ya. Akhirnya semua bidang karena dipecah-pecah di pretelin semuanya, semua punya peranan masing-masing. Jadi setiap bidang kerja punya kemuliaannya juga punya kejahatannya. Jadi being designer bukan pekerjaan mulia. Menjadi desainer yang membela kemanusiaan menjadi mulia. Baru ketika desainer aja, no. Desainer adalah profesi saja, technical. Objektif aja. Empiris gitu. Nggak lebih nggak kurang. Itu desainer. Berarti itu layer selanjutnya apakah
moralitas si desainernya sendiri Yes. yang apakah dia Jadi politikus punya kalau etika. dia memang bekerja untuk rakyat dan lain sebagainya, jadi mulia juga. Iya. Jadi bukan mulia nggak mulianya itu kan nilai value, tergantung juga siapa yang menilai, Balik siapa yang lagi nilai ke sebagainya. moralnya. Politisi itu sangat mulia sebetulnya untuk keluarganya. Iya. Loh iya dong. Dan untuk tim suksesnya. Untuk tim sukses dan sebagainya, gitu kan? Iya. Tapi ya nggak mulia buat siapa kan tergantung perspektif juga kayak gini, mulia atau nggak mulianya. Jadi di sana ya teknikal aja. Cuman permasalahannya ketika pekerjaan teknikal ini ranahnya ada di apa pertemuan antara message dan audience, Ya. dia ada di thin layer ini. Gray area juga lah ya. Ha-ha. Ini kan jadi berisiko. Iya. Lu kuat nggak megang etikanya supaya ini nggak mencelakakan penerima pesan. Iya. Itu aja sih. Jadi nggak mulia. Dia cuman harus beretika gitu aja. Bicara soal etika, Mas. Di antara lautan kritik, Anjing. fitnah, satir, ya lawakan sarkas, lawakan ironis dan hoax gitu. Benar tadi kata Mas, sebenarnya kalau ngutip terminologinya Mas, garisnya tipis di antara ini semua gitu. Entah ini constructive criticism dan lain sebagainya atau meme cuman buat mengecoh aja atau propaganda aja gitu. Provokasi aja gitu. Menurut Mas, kapan sebuah meme itu masih bisa dibilang kritikal yang sehat gitu? Dan kapan dia udah bisa menjadi serangan pribadi atau offense aja gitu? Nah ini yang menurut gue menarik, kapan dia menjadi sesuatu yang kritis gitu ya, kritik. Karena kadang-kadang kata-kata kritik aja di kita juga udah melenceng. Iya. Kritik rata-rata orang diserang rasanya. Orang mikirnya negatif langsung konotasi. Orang negatif kan. Padahal kan kritik kan kita menelaah secara A sampai Z. Baru nanti bisa dilihat apakah ini mana yang positifnya, mana yang negatifnya dan lain sebagainya. Desain kritik, desain crit Itu sebutannya kan. sebenarnya kan hal kayak gitu kan. Kritikus film bukan berarti kritikusnya menjelek-jelekan itu kan. Benar. Nah, ketika area visualnya menelaah semua, mengurai semua informasi atau isunya, buat gue itu masih area kritik. Oke. Kalau dia ke areanya tidak kontekstual, maka dia lebih keserangan. Bisa jadi kayak gitu. Oke. Misalkan kita ngomong, wah iya mukanya kayak orang idiot misalnya gitu ya. Atau visual yang menggambarkan seperti itu seakan-akan. Iya. Itu kan Fokusnya ke situnya fokusnya aja ke sananya. gitu. Kita nggak fokus pada substansi isu, Ya. fenomenanya. Ya itu udah mulai geser-geser sih. Udah mulai gitu. ad hominem, udah mulai. Iya, lebih kayak gitu. Itu sih yang kalau gue lihat ya. Berarti sebenarnya kalau boleh merangkum kata Mas tadi, intinya masih bisa mendekonstruk lah ya. Kritisism yang harus. masih bisa bagus tuh ya, yang bisa mendekonstruk targetnya nih. Ya. Setelah dibidik gitu, oh ternyata uraian gejala masalahnya ini. Jadi tapi kita juga nggak tahu ya. Maksudnya gue setuju bahwa kita harus bisa mendekonstruk fenomenanya sehingga orang bisa melihat, oh petanya tuh kayak gini toh permasalahannya. Permasalahannya adalah apakah meme yang beredar sekarang di sosial media kita itu buatan masyarakat beneran atau buatan penguasa yang berbeda kutub untuk dilempar, untuk disebarkan lagi oleh masyarakat. Apa ciptaan dari oposisi Iya, terus iya. dibuat pakai Karena kita provokasi doang. Kita menariknya adalah hari ini kita nggak dibuat dua kutub, kita berkutub-kutub gitu kan. Iya. Jadi ini musuh dan sebagainya. Tribal banget. Iya gitu. Itu yang menurut gue menarik. Dan ini bisa diciptakan oleh para penguasa-penguasa yang pengen mainan itu gitu. Jadi jangan juga seneng ketika kita nyebarin meme sebagai ekspresi gue. Tahu itu ekspresi dari partai A karena pengen ini kita buat ini lempar dari buzzer dan sebagainya. Akhirnya kerasa seakan-akan itu menjadi milik kita atau suara masyarakat. padahal ternyata rootsnya tuh Bisa jadi. ya. Aku pernah baca Mas, kalau nggak salah kata-kata meme sendiri itu justru terminologi meme itu kalau nggak salah dicetuskan oleh Richard Dawkins di bukunya The Selfish Gene. Aku lupa itu tahun 70-an. Biologi itu. Iya kan?
Dan itu kan terinspirasi dari 70-an, ya. Dari gene kan, Ya. karena genetics gitu ya. Eh, Meme tuh berarti jadi sesuatu yang passed on tapi sifatnya ideal gitu ya berarti Mas? enggak, kalau Atau meme gimana? yang saya pelajari, meme itu kan dari duplikasi, Oh, dari tiruan. memetik gitu ya. Memetik, mimikri. Kalau kita ngomong mimikri, mengikuti bentuk yang kayak gurita itu kan mimikri, mengikuti sekitarnya dan lain sebagainya. Kalau kita di Yunani, saya lupa persisnya, mimesis dari tiruan. Ya. So meme itu dari tiruan. Ya. Maka dia menirukan suasana, pesan dan lain sebagainya yang ada di masyarakat hari ini menjadi politik ya. Nah sebelumnya adalah mengenai memang sesuatu yang diduplikasi. Iya. Duplikasi gen. Iya. Yang dibahas di Selfish gene, si yes, yang Dawkins di 70 sekian, saya nggak tahu persisnya itu, ngomong masalah penduplikasian itu. Jadi lebih ke sana kayak pantomim gitu ya. Itu kan dari mime, Iya, mime mime. juga kan. Itu kan meniru gerakan dan lain sebagainya. Iya. Nah, itu base kata yang sama. Etimologinya sama itu. Meme. Berarti kalau misalkan kita kaitin lagi, ya ini intinya fenomena meme itu sendiri ya tadi secara etymologically speaking aja udah merangkum bahwa ya sifat duplikasinya tuh a copy of a copy of Ya. a copy of a copy. Ya berarti sebenarnya mungkin hikmahnya adalah kita sekarang ya harus makin jeli dan makin kritis ya, karena tadi Iya. kalau bisa hilang dari rootsnya tadi jangan-jangan ini tuh Iya. dari oposisi mana gitu, Iya. tapi kita hanya menyebarkan Iya. salinan demi salinan demi Ya, salinan. ya, gitu. Jadi sebenarnya ya, kalau memang itu memang statement lu, pahami dulu kasusnya, pahami dulu isunya, pahami dulu fenomenanya. Kalau memang lu setuju, silakan. Nggak ada salahnya. Lu punya otonomi itu. Ya. Setiap dari kita punya kuasa atas jempol ini untuk kita start kirim atau nggak kirim, kayak gitu. Iya. Lagi-lagi juga kita ini kan panggung semua orang. Iya. Kita penonton, kita semua aktornya juga kan gitu kan. Kita pengen lihat oleh siapa, kayak gimana, kayak gitu aja sih. Aku mau pivot nih Mas sebelum kita closing. Mas ada tanggapan nggak terkait kemarin gerakan 17+8 dan lain-lain? Itu sebenarnya jadi apa ya? Kalau kita lihat dari kacamata desainer ya, sebenarnya nggak tahu ini, tapi tanggapan Mas, menurut beberapa temanku yang di ranah desain itu bisa dibilang fenomena khusus objektif desainnya doang ya, surga desainer, karena tiba-tiba bisa menyatukan negara cuman lewat dua warna, Ya. identitas yang kuat banget gitu, hijau dan pink, Ya. dan biru tua juga lah ya, apa sebagai aksennya gitu. Cuman kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang yang lebih sosialnya, ya kita nggak tahu lah implikasinya jadi lebih banyak. Tapi dari Mas Adit sendiri nih, aku mau tahu nih kayak gimana sudut pandang gerakan kemarin. Bener bahwa gini, maksudnya itu yang menunjukkan bahwa visual adalah bahasa paling basic kita. Iya. Tentunya dengan mengaitkan warna pink dan hijau pada message tertentu yang akhirnya berusaha dilemahkan dengan ini orang yang nggak waras dan lain sebagainya, yang itu kan akhirnya usaha-usaha otoritarian ini untuk gue nggak tahu bahasa pasnya apa, tapi pihak-pihak yang tersinggung untuk melemahkan message kan gitu kan. Iya. Tapi suka nggak suka bahwa itu berhasil. Iya. Bahwa apakah itu surga desainer? Bukan. Iya. Tapi itu adalah surga kita semua, surga rakyat Indonesia, bahwa kita punya bahasa yang sama, bahwa kita melalui visual kebetulan gitu loh. Iya. Karena jangan-jangan yang menciptakan itu bukan desainer, bukan desainer profesional dalam artian desainer grafis, tapi bahwa dia adalah desainer. Yes, gue setuju. Oke. Ya, balik lagi ke poin tadi ya. Poin tadi gitu loh, desainer as orang yang Strategist ya gitu ya. strategis dan sebagainya, gitu aja sih menurut gue. Jadi sebenarnya ya terlepas dari bagaimana perjanjian atau fenomena tersebut sekarang jadinya ya terurai, cuman ya banyaklah drama-dramanya dan tersabotase juga. Cuman sebenarnya ya kita bisa lihat secercah cahaya di momen itu sih, maksudnya Pernah melihat secercah cahaya? pernah melihat. ya secercah cahaya bahwa semua orang bisa disatukan dengan warna, dengan visual, dengan ya lain sebagainya gitu. Ya, dan didiamkan oleh Orde Baru lagi. Dan didiamkan oleh Orde Baru lagi.
Ya begitulah kira-kira saudara-saudara. That was Mas Aditya Yoga, everyone. Terima kasih Mas Adit atas Terima kasih kesempatannya bisa hadir di Mindshift. Semoga nggak di penjara ya. Iya, satu pesan deh penutup banget nih buat para Mindshifters gini. Kalau misalkan ada di antara penonton yang pengen jadi desainer nih, Mas, apapun itu bentuknya, kan hidup kita adalah desain ya intinya. Yeah. Mesti visual kan Yeah. tadi. Kita berstrategi pun itu disebut sebagai aktivitas mendesain. Gitu. Yeah. Ada nggak pesan buat teman-teman yang ingin jadi desainer? Teman-teman menjadi desainer ya apa ya? Nggak ada. Semua orang desainer kok. Semua orang desainer. Semua orang desainer. Cari suara lo gitu ya. Ya, cari. Lu pengen kalau lu mau jadi desainer, pilih. Lu mau karena gini, ini satu hal mungkin yang akan gue sampaikan. Desainer nggak pernah netral. Desain itu tidak pernah netral. Dia pasti akan berpihak. Sehingga pilih pihak yang mana yang mau lu bantu. Itu aja. Jadi kalau lu pilih, gue pengen tajir melintir dan sebagainya, dan gue nggak ada masalah dengan moralitas politik dan sebagainya, silakan jadi desainer sana. Politik dan sebagainya. Tapi desainer itu nggak pernah netral. Jadi pilihlah pihak mana yang pengen lu bela. Itu yang penting kalau jadi desainer. Gitu aja sih. Intinya berpegang teguh kepada karakter sendiri ya. Pilihlah yang mana yang ingin kita bela. Ya. Itu aja sih. Terima kasih banyak Mas Adit. Sama-sama, makasih juga. Mindshift. Ini obrolan yang wow, menarik banget, insightful sekali. Aku yakin banyak banget orang yang belum tahu nih intrik di dalam dunia desain dan ya hubungan atau implikasinya terhadap dunia sosiopolitis tuh seperti ini gitu. Ternyata satu meme tuh punya daya ledak yang sungguh kuatnya ya dari kampanye miliaran sebenarnya. Bisa kayak gitu. Dan karena di era sekarang politik tuh udah bukan cuma di DPR tapi udah di FYP juga gitu ya Mas ya. Jadi ya intinya kita semua sebagai konsumer dari media dan produser dari media juga gitu. Jangan gampang kemakan, jangan gampang keprovokasi. Sampai ketemu di Mindshift berikutnya di mana kita akan bahas segala macam topik langsung ke pakarnya. That was Mindshift. I'm Kevin Sultan signing out. Sikat. Dah.